Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9H. Di sini kami akan mempresentasikan materi prakarya mengenai kerajinan bahan keras. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Adita Ciara Seskivia absen 2, Khadijah Edgina Ikhwana Putri absen 18, Meta Elsa Danita absen 24, Talita Palupi Putri Anindita absen 42, dan saya sendiri Winona Aisyah Isita absen 44. Untuk materi yang pertama adalah kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam. Salah satunya adalah kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu sendiri merupakan salah satu contoh bahan keras alam yang artinya berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Kayu juga memiliki banyak macam, antara lain mahoni, pinus, jati, nangka, sungkai, kelapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis kayu sendiri ada kayu mahoni, kayu kelapa, kayu sungkai, dan ini adalah gambarnya. Ada kayu jati, kayu nangka, dan kayu pinus. Karena memiliki banyak macam, maka banyak pula produksi kerajinan dari kayu yang bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Contohnya adalah kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia yang sudah banyak dikenal di mancanegara. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau bahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Bali, dan masih ada daerah lainnya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kayu. Yang pertama, memiliki lingkar tahun. Yang kedua, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Yang ketiga, sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Yang keempat, ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Dan yang terakhir, masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Selanjutnya adalah bahan produksi kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat disesuaikan dengan rancangan. Ada juga bahan campuran lainnya yang dapat mendukung proses pembuatan kerajinan bahan kayu ini, seperti kain, kulit, logam, dan lain sebagainya. Lalu ada alat produksi kerajinan kayu. Alat produksi pembuatan kerajinan kayu juga tentunya harus disesuaikan dengan rancangan yang dibuat. Contoh peralatan kerajinan bahan kayu diantaranya gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan lain-lainnya. Teknik pembuatan kerajinan kayu. Yang pertama, ada teknik ukir, teknik bubut, teknik bor, dan teknik potong sambung. Dan yang terakhir adalah perawatan pada kerajinan kayu. Adanya kotoran atau debu akan mengganggu keindahan perabot maupun aksesori kerajinan kayu yang bernilai seni tinggi. Selain itu, material kayu mudah menyerap air, minyak, bahkan debu. Maka furnitur atau aksesori rumah seperti patung, figura, dan cangkir hias sebaiknya senantiasa mendapat perawatan rutin. Sebenarnya banyak cara merawat kerajinan bahan kayu yang mudah untuk dilakukan. Salah satunya adalah kita bisa mengoleskan furniture wax yang memiliki sifat water repellent atau menolak air, politer untuk mengkilatkan, varnish untuk ketampilan natural, dan lain sebagainya. Berikut salah satu langkah-langkah perawatan kerajinan kayu menggunakan furniture wax. Yang pertama, bersihkan kerajinan kayu menggunakan lap kering dan bersih. Yang kedua, oleskan furniture wax pada kain lap bersih. Gosok pada permukaan kayu searah serat kayu, jangan terlalu menekan, tipis-tipis saja. Jika aksesori kayu memiliki banyak ukiran, kita bisa encerkan furniture wax dengan sedikit bensin. Gunakan kuas lukis untuk mengoleskannya pada bagian detailnya. Dan yang terakhir adalah biarkan selama 15 menit dan ulangi lagi langkah di atas sebanyak 2 kali agar mencapai hasil maksimal. Nah, untuk contoh kerajinannya sendiri ada topeng kayu, patung kayu, miniatur kendaraan kayu, dan tatanan gelas kayu.
Untuk materi selanjutnya yaitu kerajinan bahan keras bambu. Bambu sendiri adalah tumbuhan berbunga menaun hijau abadi dari subfamili Poaceae. Selain itu, nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia karena memiliki sistem rizoma dependen unik. Dan dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ditanamnya. Untuk ciri-ciri bambu, yaitu berakar serabut, berkembang biak dengan tunas atau rebung atau bung. Ada juga jenis bambu yang bisa dengan mudah dikembangbiakkan dengan cara stek batang, yaitu bambu ampel. Selain itu ada juga ciri-ciri memiliki rongga di batangnya, memiliki ruas batang, dan daun bambu bertulang daun sejajar. Untuk jenis dan karakteristik bambu, bambu ini termasuk dalam jenis bahan keras alami yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Selain jenis dan karakteristik, ada juga beberapa jenis-jenis bambu, yaitu Fargesia, bambu Jepang, bambu berkayu, Fargesia rufa, Holtumocloa, Guadua, bambu Sinae, Pleiblastus, Sasa, Pseudosasa. Manfaat bambu. Beberapa manfaat dan kegunaan bambu antara lain, yang pertama meningkatkan volume air, yang kedua membantu mencegah erosi, yang ketiga menghilangkan bau tidak sedap, yang keempat menjadi bahan bangunan tahan gempa, yang kelima sebagai bahan produk organik, yang keenam sebagai bahan baku industri, dan yang terakhir penyerap karbon terbaik. Bahan dan alat pembuatan kerajinan bambu. Untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama aneka bambu, yang kedua pewarna politur, yang ketiga lem kayu, dan yang keempat paku. Untuk alat-alatnya ada parang, palu, gergaji, pisau raut, tam, pahat, meteran, kuas, dan bor. Teknik pembuatan kerajinan bambu. Ada beberapa teknik yang dapat dipakai pada kerajinan bambu, yaitu yang pertama teknik laminasi, teknik anyam, teknik sambung, dan teknik tempel. Perawatan kerajinan bahan keras bambu. Cara merawat kerajinan bambu antara lain dengan membersihkan sehabis dipakai menggunakan kain kering. Jangan meletakkan kerajinan bambu di tempat yang lembab, karena dapat menyebabkan kerajinan bambu jamuran. Pengolahan bahan keras bambu. Cara untuk membuat kerajinan dari bambu yaitu yang pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang kedua, setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2-3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk selama 5-6 hari. Dan yang terakhir, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan tangan apa saja. Dan ini merupakan contoh kerajinan bahan keras bambu. Materi yang ketiga adalah rotan. Rotan adalah jenis tumbuhan yang tumbuh subur di kawasan Asia termasuk Indonesia. Memiliki kesan tradisional yang dibawanya, sehingga rotan banyak ditemui dijadikan sebagai kreasi anyaman pada furnitur. Disebut anyaman karena rotan dibentuk dengan cara dianyam, disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helai rotan membentuk sebuah anyaman yang beraneka ragam bentuk dan fungsinya. Berkat kelenturan dan keindahan warnanya, rotan masuk ke dalam kategori materi favorit untuk
pembuatan berbagai hasil karya yang luar biasa indahnya. Rotan juga tergolong bahan dasar yang cukup murah dengan estetika ala tropis. Jenis dan karakteristik rotan. Yang pertama, batangnya lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Yang kedua, rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 sentimeter. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Yang ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Dan yang terakhir, rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Bahan dan alat pembuatan kerajinan rotan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan dibagi menjadi 3, yaitu rotan kupasan atau kulit luar atau pel sebagai pengikat atau anyaman. Yang kedua, rotan batang yang langsung dipoles dan rotan isi yang biasa disebut dengan vitrit atau petrik. Bahan lainnya seperti minyak atau belerang untuk pemasakan, politer, dan cat warna. Alat pembuatan rotan sendiri seperti gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas, cat, dan lain sebagainya. Proses kerajinan rotan. Mula-mula kita membuat kerangka, selanjutnya penganyaman, lalu pengecatan, dan yang terakhir proses finishing. Berikut merupakan contoh kerajinan berbahan dasar rotan. Yang pertama ada bantal dari anyaman rotan, kursi dari anyaman rotan, tas dari anyaman rotan, dan kap lampu dari anyaman rotan. Selanjutnya ada kaca. Kaca berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi dan struktur amorf. Atom-atom di dalamnya tidak membentuk suatu jalinan yang beraturan seperti kristal atau bisa disebut gelas. Kaca ini kebanyakan dibuat dari silika, campuran batu pasir dengan flux yang menghasilkan kekentalan dan titik lelah yang tidak terlalu tinggi, untuk kemudian dicampurkan lagi dengan bahan stabilisator supaya kuat. Jenis dan karakteristik kaca. 1. Kaca wujudnya transparan dan bening. 2. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm hingga 2 mm tergantung pada kebutuhan. 3. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. 4. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Berikut merupakan jenis-jenis kaca. 1. Kaca bening, 2. Kaca stop sol, 3. Kaca es, 4. Kaca berwarna, 5. Kaca patri, 6. Kaca cermin, 7. Kaca tempered, 8. Kaca laminasi, 9. Kaca double glazing, dan yang terakhir kaca sunergi. Alat kerajinan kaca. Pembuatan kerajinan kaca membutuhkan alat khusus, di antaranya adalah 1. Pena, 2. Pisau, 3. kuas, 4. kertas desain, 5. meja, dan 6. lap. Manfaat bahan keras kaca yang pertama, digunakan sebagai kaca las. Yang kedua, digunakan dalam pemakaian kacamata. Yang ketiga, sebagai peralatan optik. Dan keempat, menjadi partisi ruangan. Teknik pengolahan bahan keras kaca, teknik yang digunakan adalah teknik tiup dan teknik cetak. Perawatan kerajinan bahan keras kaca. Perawatan kerajinan kaca sebaiknya dilakukan setiap pagi dengan membersihkan debu yang menempel di kerajinan tersebut. Bersihkan dengan pemoceng hingga bersih di setiap pagi hari. Apabila kerajinan kaca terkena air, segera bilas dan keringkan. Jangan sampai air terlalu lama
menempel pada benda kerajinan karena akan mempunyai bekas air dan akan susah dihilangkan. Usahakan jika menggilas dengan air bersih dan dikeringkan menggunakan kanebo dan lap kering. Contoh berikut merupakan contoh kerajinan bahan keras kaca. Bahan keras yang kelima yaitu logam. Logam merupakan bahan keras buatan, yang berarti logam bukanlah bahan asli dari alam, melainkan bahan yang diolah oleh manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Logam terdiri dari berbagai warna, yaitu perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, dan perak keabu-abuan. Bentuk logam juga bermacam-macam, ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu 1. Emas, kuningan, tembaga, perunggu, kobalt seng, perak, aluminium, besi, titanium, dan timah. Penggunaan logam. Bahan logam sangat umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada handphone, pisau dapur, bagian-bagian pada kendaraan bermotor, kaleng, teko, nampan, dan masih banyak lagi. Ternyata selain diubah menjadi benda fungsional, logam juga dapat dikembangkan sebagai benda hias atau kerajinan. Perawatan logam. Logam mudah terkorosi oleh udara. Maka terkadang logam dilapisi oleh krom, lapisan emas murni atau cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Alat kerajinan logam. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus, diantaranya adalah 1. Alat penggiling logam menjadi plat, yang kedua ada alat patri, ketiga tang lancip, keempat penjepit. Kerajinan yang dihasilkan dari bahan logam dapat berupa karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media kerajinan logam 2 dimensi atau lukisan logam. Media yang biasa digunakan dalam pembuatan kerajinan logam 2 dimensi adalah media aluminium, kuningan, dan tembaga. Teknik-teknik pada patung logam. Ada beberapa teknik yang dapat dipakai pada kerajinan logam, yaitu yang pertama ada teknik ketok, kedua ada teknik las, teknik cor, dan yang terakhir teknik patri. Cara pembuatan logam. Yang pertama ada logam buatan tangan. Kerajinan logam dengan buatan tangan ini tidak mengandalkan mesin, melainkan murni menggunakan tangan. Kerajinan logam buatan tangan merupakan cikal bakal industri perak di Indonesia. Yang kedua ada logam buatan mesin. Kerajinan logam dengan cara buatan melalui mesin merupakan sistem produksi massal. Contoh kerajinan logam buatan mesin adalah kalung dan gelang rantai. Sama halnya dengan mesin cetakan, teknik ini juga memerlukan biaya yang sangat mahal dan modal yang besar. Yang ketiga ada logam cetakan teknologi. Cara ini sering dijadikan alternatif produksi kerajinan logam, terutama untuk permintaan produk dengan kuantitas besar dan waktu yang terbatas. Adapun proses kerajinan logam dengan cara mencetak adalah diawali dengan pencairan logam, kemudian dituangkan ke cetakan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai bentuk yang diinginkan. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah dapat menghemat waktu dan model yang dibuat bisa sama persis. Tetapi pada tahap proses akhir masih menggunakan tangan, misalnya pengikiran dan pengamplasan bekas cetakan yang kurang rapi. Prosedur pembuatan. Yang pertama ada prosedur pembuatan 2 dimensi. Langkah pertama, buat gambar desain pada sebuah kertas. Yang kedua, tempelkan pada permukaan bahan logam seperti aluminium. Yang ketiga, buat sketsa pada bahan logam dengan cara menekan menggunakan ballpoint bekas, serta mengikuti garis kontur pada desain gambar yang sudah dibuat. Setelah gambar sudah terbentuk pada bahan logam, alasi bagian bawah aluminium dengan handuk kecil atau busa.
Dan yang terakhir, tekan-tekan bagian atas sehingga objek gambar terbentuk menonjol keluar seperti relief. Yang kedua ada prosedur pembuatan 3 dimensi. Langkah pertama yaitu bakar bahan logam seperti aluminium, kuningan, serta tembaga di dalam tungku pembakaran sampai bahan logam meleleh. Lalu tuangkan cairan logam ke dalam sebuah cetakan dasar. Kemudian, teknik selanjutnya adalah teknik penempaan. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, bentuk karya yang akan dibuat dengan menggunakan bahan logam yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir, lakukan penghalusan pada permukaan hasil karya logam. Berikut adalah contoh kerajinan yang berbahan dasar logam. Yang pertama ada patung logam, kursi logam, lukisan logam, dan lampu Aladin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.